lagi. Mudah-mudahan Bunda Yanda, sahabatku semua, selalu diberikan kesehatan serta selalu sukses dalam menjalankan aktivitas atau rutinitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku semua, sekarang saya ingin bahas soal siplah. Setelah beberapa waktu lalu kita telah selesai melakukan perencanaan, coba kita masuk ke akun Belajar ID, kita cek email. Nah, pada inbox di situ ada informasi tentang siplah, bahwa saat ini siplah memiliki update berkenaan dengan telah terbitnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 18 tahun 2022, sehingga ada beberapa penyesuaian yang telah dikembangkan atau diberlakukan dalam platform siplah. Apa aja sih? Yuk kita simak informasinya. Jadi kalau Bunda Yanda dibuka emailnya, di situ ada informasi bahwa ada yang baru nih di siplah. Jadi dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022, nah sekarang ada 4 penyesuaian pada portal siplah yang akan Anda temui. Apa itu? Nah, ini yang pertama, adanya fitur BAST atau berita acara serah terima. BAST itu apa? Nah, ini saya coba gambarkan, saya coba ilustrasikan karena saya juga belum menggunakan siplah, Bun. Jadi pada tahun ini kita sama-sama belajar nyari tahu tentang gimana caranya kita berbelanja di siplah, ya. Jadi gambarannya, ketika kita sudah melakukan pesanan dan pesanan itu sudah dikirimkan dan sampai di sekolah, nah kita kan akan melakukan proses verifikasi barang. Kita cek, ya, apakah barang ini memang sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan yang kita pesan, mulai dari spesifikasinya, bahan baku atau materialnya juga sudah sesuai, kemudian kuantitasnya, apakah jumlahnya itu sesuai dengan pesanan, kemudian kondisinya, apakah baik atau rusak atau bagaimana nih, sehingga kita harus melakukan cross check secara mendetail tentang barang-barang yang kita terima. Ketika itu sudah selesai dilaksanakan, maka kita menuju proses BAST, berita acara serah terima. Jadi barangnya sudah diserahkan dan diterima oleh satuan lembaga. Nah, di sini kita diberikan sebuah warning bahwa sebelum mencetak BAST, kini Satuan Pendidikan wajib melakukan validasi BAST dengan cara mencentang box pernyataan. Jadi nanti kita akan memiliki sebuah box pernyataan yang menjelaskan bahwa spesifikasi barang, kuantitas, serta kondisi barangnya itu telah sesuai. Jadi kalau sudah sesuai, kita checklist aja satu-satu. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi fitur BAST ini akan menjadi teman baru bagi kita yang sekarang bagi kita yang akan menggunakan siplah, gitu. Yang kedua, ada fitur pembatalan pengadaan barang dan jasa PBJ. Jadi bahwa terbitnya Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022 menyebabkan adanya 2 penyesuaian fitur pembatalan pengadaan barang dan jasa atau PBJ pada sistem siplah. Yakni yang pertama, fitur pembatalan otomatis dan pengajuan pembatalan pesanan. Jadi artinya pembatalan itu bisa berjalan secara otomatis, bisa juga diajukan oleh satuan lembaga ketika memang ordernya tidak sesuai. Jadi kalau misalkan pembatalan otomatis ini seperti yang di platform jual beli online, ya, apabila order tidak ditindaklanjuti dalam limit waktu tertentu, maka secara otomatis sistem akan membatalkan proses transaksi. Hanya saja mungkin yang menjadi catatan bahwa ada sebuah kerugian, dalam hal ini bukan kerugian berbentuk materi tetapi imateri, di mana satuan lembaga tentunya akan loss
memiliki faktor loss dalam waktu, karena pesanan yang diorder ini sampai bisa dikonfirmasi oleh si penjual ini memakan waktu yang tidak sebentar, ya. Jadi sehingga kan memakan waktu, sementara barangnya itu kan betul-betul diperlukan oleh lembaga, bahkan mau cepat-cepat dipakai atau digunakan kan. Nah, di satu sisi juga atau di sisi yang lain juga kita dikejar laporan supaya barang yang sudah kita terimakan itu kan bisa kita SPJ-kan. Nah, ketika memang proses pembatalan otomatis ini berlangsung, ataupun karena lambatnya atau belum ada tindak lanjut atau konfirmasi dari pihak penjual, maka lembaga juga kan bisa mengajukan proses pembatalan. Nah, barangkali ini yang harus disikapi secara bijak, baik dari sisi si pembeli, dari satuan lembaga, maupun terutama dari pihak penjual, ya saya rasa, karena pihak sekolah, pihak pembeli ini kan sudah beritikat atau berniat memang membutuhkan barang tersebut, ya, dari sisi penggunaan, dari sisi pelaporan, dari sisi manfaat bagi anak, dan banyak hal, ya, yang memang ketika lembaga ini sudah melakukan proses order, artinya bahwa lembaga memang betul-betul memiliki komitmen yang kuat untuk mensukseskan proses transaksinya. Hanya saja memang di sini membutuhkan gayung bersambut dari pihak penjual, sehingga mudah-mudahan tidak ada kasus tentang fitur yang nomor 2 ini, pembatalan baik itu otomatis maupun pembatalan yang diajukan oleh satuan lembaga. Yang ketiga, 6 dokumen pengadaan barang dan jasa atau PBJ terstandarisasi. Jadi, kini terdapat 6 dokumen dengan penamaan dan isi yang terstandarisasi dan wajib disediakan oleh mitra serta disimpan oleh satuan pendidikan setiap melakukan PBJ melalui SIPLAH. Nah, jadi kita memiliki 6 dokumen yang sudah disiapkan oleh mitra, yang nantinya dokumen tersebut akan dijadikan sebagai pelengkap dari peng-SPJ-an. Ketika kita melakukan proses pengadaan barang dan jasa dalam platform SIPLAH ini, kita nantinya akan bisa mencetak ada 6 dokumen pengadaan barang dan jasa yang penamaan dan isinya itu sudah terstandarisasi. Jadi standar pengadaan barang dan jasa yang harus disimpan sebagai bukti pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala maupun bendahara. Jadi kepala dan bendahara ini nanti fungsinya adalah sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa. Dan terakhir ada fitur pembaharuan data perpajakan. Untuk transaksi yang telah BHST atau BAS, yang mitra dan satuan pendidikan kini dapat mengajukan pembaharuan data perpajakan untuk kelengkapan data proforma invoice dan invoice-nya apabila terjadi kesalahan nama dan nomor pada data NPWP, ataupun yang kedua, nama dan nomor pada data NPWP tidak valid. Ya, jadi kita bisa melakukan sebuah review apabila dalam pencatatan perpajakan ini terdapat sebuah kesalahan. Jadi baik itu kesalahan penamaan pada nama wajib pajak serta nomor NPWP-nya, maupun nama serta nomor NPWP-nya sudah sesuai, akan tetapi ini tidak valid. Oke Bunda Yanda, sahabatku semua, itu tadi seputar informasi update tentang SIPLAH yang harus kita simak dan kita perhatikan dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Cukup sekian informasinya, mudah-mudahan Bui Samudra ini bisa menjadi kebaikan. Sampai jumpa esok hari, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, jadi ya kita manfaatkan kesehatan ini dengan baik secara optimal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.